Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya dan masih semangat untuk PJJ-nya. Ketemu lagi sama Ibu untuk hari ini kita masuk ke pertemuan 3 mata pelajaran PKWU kelas 11 dengan materi sumber daya. Nah, tapi sebelum kita membahas materinya lebih lanjut, kita review dulu ya sedikit materi minggu kemarin. Oke, kita review dulu ya. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang pemetaan peluang usaha. Ada yang masih ingat nggak kenapa kita harus melakukan pemetaan peluang usaha? Mudah-mudahan masih ingat ya. Jadi, kita perlu melakukan pemetaan peluang usaha supaya nanti usaha yang kalian buat itu bisa tepat sasaran, lalu kalian juga bisa mengetahui seberapa besar potensi usaha kalian, dan kalian juga bisa mengetahui kira-kira usaha kalian itu dapat bertahan berapa lama, sehingga kalian bisa mengantisipasi kondisi apapun saat itu. Nah, minggu kemarin Ibu memperkenalkan salah satu metode untuk kalian melakukan pemetaan peluang usaha. Apa metodenya? Yaitu analisa SWOT. Oke, masih ingat ya? Jadi SWOT ini merupakan suatu singkatan. S-nya adalah strength atau kekuatan. Minggu kemarin Ibu mengambil contoh produk rendang ya. Nah, masih ingat nggak apa kekuatan dari produk rendang? Coba diingat-ingat lagi. Ya, kekuatannya adalah bahannya mudah dicari ya. Bahannya itu kan daging sapi. Nah, daging sapi itu mudah dicari. Selain itu, kita juga tahu bahwa rendang banyak disukai oleh orang-orang, terutama oleh masyarakat Indonesia. Lalu W-nya apa? W-nya adalah weakness atau kelemahan. Nah, apa kelemahannya dari produk rendang? Kelemahannya adalah karena tadi bahannya adalah daging sapi ya. Karena bahannya adalah daging sapi. Nah, seperti yang kita tahu harga daging sapi itu tidak stabil ya. Kadang naik, terus kadang turun, seperti itu. Lalu kalau kita lihat di berita juga terkadang daging sapi ini suka dipalsukan dengan jenis daging yang lain. Itu adalah kelemahan. Lalu yang ketiga, O-nya apa? O-nya adalah opportunity atau peluang. Contoh kemarin untuk produk rendang, peluangnya adalah kita bisa membuka catering misalnya ya. Jadi kita bisa membuka catering dengan salah satu menunya adalah rendang. Buka restoran juga bisa. Lalu selanjutnya adalah T. T-nya itu treat atau ancaman. Tentunya setiap usaha itu memiliki ancaman ya dari luar. Nah, contoh ancamannya apa? Contoh ancamannya adalah ketika produk kalian itu makin disukai, tentunya akan muncul pesaing. Nah, pesaing ini yang disebut dengan ancaman, salah satu contoh ancaman. Cukup ya reviewnya, nanti kalau misalnya kalian ada yang masih kurang jelas seputar analisa SWOT, kalian bisa buka lagi blog Ibu di catatanpkwu.wordpress.com, lalu silahkan kalian lihat lagi videonya. Ya, lihat lagi videonya tentang pemetaan peluang usaha. Kalau masih kurang paham juga, kalian boleh komen di Google Classroom-nya, atau boleh komen di blog Ibu, atau boleh japri Ibu juga. Cukup ya, kita akan lanjut materi yang hari ini, yaitu tentang sumber daya. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa sih kita perlu mempelajari sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha? Jadi, kenapa sih kita harus tahu sumber daya apa saja yang perlu ada ketika kita ingin membangun sebuah usaha? Mengapa? Tentunya agar usaha atau bisnis kalian itu pengelolaannya itu menjadi lebih efisien. Jadi semuanya sudah direncanakan, sumber daya yang dibutuhkannya sudah disiapkan semuanya. Sehingga ketika misalnya saat sumber daya itu dibutuhkan, itu sudah ada, sudah siap gitu ya. Berbeda dengan usaha yang tidak direncanakan sumber dayanya sebelumnya. Nanti tiba-tiba mendadak, oh ternyata perlu sumber daya ini gitu, dan pas dicari ternyata tidak ada sumber dayanya. Nah, tentunya itu tidak baik ya ketika kita menjalankan usaha. Jadi sumber daya ini perlu kita pelajari untuk nanti kita siapkan, dan untuk pengelolaan usahanya itu nanti ke depannya menjadi lebih efisien. Seperti itu ya.
Kita lanjut. Apa saja sumber daya yang dibutuhkan dalam membangun usaha? Nah, ini Ibu rangkum dalam 6M. Nah, biar kalian mudah untuk mengingatnya ya. M yang pertama apa? M yang pertama adalah man atau sumber daya manusia. Nah, ini di situ sudah ada ya di slide-nya bahwa sumber daya manusia ini tentunya adalah faktor yang paling penting ketika kita ingin membangun sebuah usaha karena manusia itulah yang menjadi pelaku yang melaksanakan proses kerjanya. Jadi pelaku yang merencanakan usahanya dan juga pelaku yang menjalankan proses kerjanya. Nah, lalu terdapat 3 unsur. Ada 3 unsur ketika yang harus ada dan berhubungan dengan sumber daya manusia. Apa saja? Yang pertama adalah komposisi. Komposisi itu contohnya seperti pimpinan. Misalnya kalau dalam suatu usaha kan berarti ada pimpinannya. Terus kan kalau kalian bikin usaha makanan berarti ada yang memasarkannya ya. Nah, yang memasarkannya ini misalnya kita sebut manajer, misalnya manajer pemasaran, misalnya seperti itu ya. Nah, terus apalagi nih komposisinya selain pimpinan, manajer. Lalu kalau misalnya usaha makanan itu kan berarti ada chef ya, ada chef atau yang memasaknya. Nah, ini berarti chef juga termasuk ke dalam komposisi. Dan komposisi yang lainnya gitu yang memang kalian butuhkan. Selanjutnya, setelah kalian tahu harus ada komposisi apa saja di dalam usaha kalian, yang kedua adalah persyaratan. Nah, coba kalian analisa kira-kira persyaratan atau keahlian ya. Persyaratan itu keahlian atau keterampilan yang perlu dimiliki oleh komposisi yang tadi. Nah, misalnya chef ya tadi, berarti chefnya itu harus punya keahlian apa? Tentunya keahlian memasak ya. Saya memasaknya memasak apa? Nah, itu harus diperjelas. Itu yang dimaksud dengan persyaratan, yaitu keahlian yang harus dimiliki oleh tenaga kerja yang nanti kalian perlukan. Lalu selanjutnya adalah jumlah. Nah, jumlah juga sebaiknya sudah kalian rencanakan. Jadi kira-kira chef-nya tuh perlu berapa orang gitu ya. Kira-kira marketingnya itu perlu berapa orang. Itu yang dimaksud dengan jumlah. Cukup jelas ya untuk men ya. M yang kedua adalah money atau uang. Tentunya kita perlu uang untuk membangun usaha. Nah, uang ini nanti digunakan untuk berbagai macam hal ya, untuk modal, lalu misalnya untuk menggaji karyawan, untuk membeli bahan baku, dan untuk membiayai segala kebutuhan usaha kalian. Termasuk simpanan. Nah, ini sebaiknya juga usaha kalian itu mempunyai simpanan ya untuk jaga-jaga lah seperti itu. Ini berhubungan dengan uang. Selanjutnya selain uang, yang M yang ketiga, sumber daya yang ketiga yang harus kalian siapkan itu adalah material atau bahan baku. Bahan baku yang dimaksud di sini itu dari mulai bahan mentah ya, dan bahan setengah jadi juga itu termasuk ke dalam material. Ini harus kalian tentukan. Kenapa? Misalnya nanti kalian itu ingin membuat produknya itu keripik kentang gitu ya. Nah, ini kalian harus menentukan nih, berarti kan bahan bakunya itu adalah kentang ya. Nah, ini kalian harus menganalisis ini kentangnya itu nanti dibelinya di mana. Terus kira-kira kentangnya itu kalian perlunya tuh yang spesifikasinya tuh seperti apa gitu ya. Misalnya ukurannya seperti apa gitu, ukurannya seberapa besar gitu ya. Nah, itu harus ditentukan di material ini. Selain bahan baku tadi, tentunya mungkin ada bahan-bahan yang lain yang kalian perlukan juga itu harus kalian tentukan itu akan dibeli di mana, harganya berapa gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan material. Cukup jelas ya. Selanjutnya, yang keempat adalah mesin. M yang keempat itu adalah mesin. Alat ya, mesin itu adalah alat. Tentunya ketika kita ingin memproduksi sesuatu itu kita memerlukan alat. Nah, coba kalian pikirkan kira-kira alat untuk membuat usaha misalnya makanan tadi ya, itu apa saja yang diperlukan. Zaman sekarang tentunya banyak sekali alat-alat atau mesin-mesin yang mempermudah kalian ketika kalian ingin membuat sebuah usaha makanan khususnya ya. Misalnya di sini Ibu sudah mencari salah satu website. Nah, ini kalian bisa akses di website ramisia.com.
Di sini terdapat beberapa contoh mesin yang dapat mempermudah usaha kalian sehingga pembuatan produksi makanannya itu bisa lebih cepat. Nah, tentunya sebanding dengan harganya ya. Contoh misalnya mesin-mesinnya itu ada mesin donat nih, seperti ini. Biasanya kan bikin donat itu pakai tangan gitu ya, manual pakai tangan, dibulat-bulat, dibolongin, itu kan jauh lebih lama dan repot. Nah, tapi sekarang nih seiring canggihnya teknologi sekarang itu ada mesin donat. Jadi ya sudah tinggal masukkan bahan-bahannya, lalu donatnya nanti sudah terbentuk seperti itu. Nah, ini ada mesin donat, ada mesin pembuat mie, ada mesin buat bakso, ada mesin takoyaki, ada juga mesin egg roll. Nah, ini dan masih banyak mesin-mesin yang lain. Ini hanya beberapa contohnya saja. Seperti itu. Selanjutnya, M yang kelima ya sekarang ya. M yang kelima adalah metode atau cara kerja. Ini juga sangat penting. Apa yang dimaksud dengan cara kerja? Simpelnya adalah kalian itu harus mempunyai aturan atau SOP, Standard Operational Procedure. Harus mempunyai prosedur atau aturan yang berhubungan dengan usaha kalian. Contoh, misalnya kalian harus punya SOP produksi produk kalian. Misalnya tadi keripik kentang ya. Itu kalian harus punya tuh resepnya, resep andalannya itu ya, SOP-nya, cara memasaknya seperti apa, itu harus jelas gitu. Biar apa? Biar misalnya ketika kalian ganti chef gitu ya, atau ganti karyawan seperti itu SOP-nya ada, jelas gitu. Jadi tidak akan merubah rasa gitu, rasa akan tetap terjamin seperti itu. Selain SOP produksi juga banyak ya SOP lain yang tentunya sebaiknya kalian buat gitu. Misalnya SOP melayani pelanggan, misalnya seperti itu ya. Dan misalnya SOP membuat laporan keuangan dan banyak SOP-SOP lain. Tentunya SOP ini berkembang ya. Jadi misalnya dirasa SOP-nya ini kayaknya sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang, yaitu silahkan diupdate lagi SOP-nya. Cukup jelas ya untuk metode atau cara kerja. Terakhir adalah market atau pasar. Nah, ini juga tidak kalah penting yang harus kalian pikirkan. Market ini berhubungan dengan cara memasarkan suatu produk. Artinya, yang menentukan produk kalian itu laku atau tidak, itu salah satunya adalah strategi pemasaran. Kalian nanti mau memasarkannya tuh dengan metode seperti apa sih gitu? Apakah mau secara konvensional kah gitu ya, buka warung seperti itu, atau misalnya kalian ingin membuka online shop misalnya, nah itu juga salah satu strategi marketing. Dan untuk market ini nanti kita ada analisa tersendiri ya, nanti kita ada namanya analisa targeting pasar gitu. Kita nanti akan mensegmentasi pasar biar produk kalian itu tepat sasaran. Nah, itu ada lagi analisanya khusus untuk pasar. Dan Ibu ingatkan lagi, nanti semester 2 juga kita akan mempelajari digital marketing lebih dalam lagi. Karena kan seperti yang kita tahu ya, sekarang semuanya sudah serba digital dan itu menjadi peluang untuk kalian bisa berwirausaha secara digital juga. Oke, 6M sudah Ibu sampaikan semuanya. Mudah-mudahan materinya cukup jelas ya. Seperti biasa, kalau misalnya ada yang kurang jelas, kalian bisa bertanya kepada Ibu via Google Classroom atau via blog Ibu, atau boleh japri Ibu juga. Untuk selanjutnya, kalian nanti akan menganalisis salah satu produk. Kalian akan mencoba menganalisis salah satu produk yang nanti detailnya akan Ibu sampaikan di kelasnya masing-masing. Itu saja dari Ibu untuk hari ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat dan semoga kalian semangat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.